Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 5 ayat 33 sampai dengan 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu pengumuman kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secara kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata, anggur yang tua itu baik. Jadi saudara sekalian, ini satu protes begitu ya, bahwa kok murid-muridnya Tuhan Yesus itu tidak berpuasa. Jadi dikomplain, ini murid-muridnya Yohanes Pembaptis puasa, muridnya orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu kok tidak berdoa dan berpuasa begitu secara ritual? Saudara sekalian, kalau kita lihat konteks ini, maka sebenarnya ini adalah konteksnya orang Farisi berdoa dan berpuasa. Orang Farisi biasanya berpuasa itu hari Senin dan Kamis, dan waktu berdoa mereka pukul 9 dan pukul 3 sore. Ini mereka lakukan setiap hari. Dan kita melihat bagaimana cara orang Farisi itu berdoa. Ini pun dikritik oleh Tuhan Yesus di Matius 6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bahkan juga Tuhan Yesus mengkritik juga bagaimana orang Farisi itu berdoa di Bait Suci Allah. Lukas 18 ayat 11 sampai dengan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi saudara sekalian, bahwa bagaimana kita bisa melihat mereka sangat melakukan ritualnya ini luar biasa. Dan bagaimana cara para murid-muridnya Yohanes ini berpuasa, kita bisa lihat di Lukas 7 ayat 33. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Jadi agak berbeda kalau Yohanes Pembaptis. Dia tidak makan roti, tidak minum anggur. Jadi dia menolak hal-hal, tanda petik nih, hal-hal yang bersifat duniawi. Dan juga Matius 3 ayat 4 mengatakan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Artinya cara hidupnya Yohanes Pembaptis boleh dibilang sangat berbeda dengan pada umumnya orang yang lain. Artinya bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis kemungkinan besar memang melakukan ritual berdoa dan berpuasa, tetapi memang tidak terlampau sama dengan orang Farisi yang melakukan ritualnya kelihatan begitu, atau pakai caranya tradisi Yahudi. Sementara Yohanes Pembaptis agak sedikit berbeda. Nah, dengan demikian mereka tetap mengkritik Tuhan Yesus. Kamu kok nggak berpuasa? Murid-muridnya, kenapa? Sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu ya melakukan doa dan puasa, tetapi sesuai dengan ajaran Kristus. Kita bisa lihat di Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi tidak ditunjukkan di tempat yang tersembunyi. Dan mereka juga berpuasa. Matius 6 ayat 17 sampai dengan 18.
Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ini yang melakukan doa, melakukan puasa, itu nggak kelihatan mereka sedang melakukan doa dan puasa. Berbeda dengan orang Farisi, mungkin mereka benar-benar menunjukkan bagaimana mereka orang jadi soleh gitu ya, menunjukkan cara berpuasa dan berdoa. Nah, lalu dilanjutkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus untuk membalikan cara-cara lama. Tuhan Yesus memakai perumpamaan yaitu kain dan juga anggur, kantongnya anggur. Baju baru menambal baju lama di ayat yang ke-36. Jadi baju lama itu adalah simbol atau cara hidup yang lama. Sementara baju baru itu adalah cara hidup yang baru yang Kristus ajarkan sebenarnya. Jadi tidak bisa, tambal sulam tidak bisa. Cara yang lama itu harus ditanggalkan, memakai cara yang baru. Baju yang lama itu ditanggalkan, memakai baju yang baru. Kalau dua-duanya dipakai, pasti koyak. Begitu. Saudara, waktu pernah saya pelayanan anak jalanan dulu gitu ya. Kalau dulu anak jalanan itu salah satu sifatnya yang unik gitu. Kalau mereka dikasih baju baru, itu mereka senang, lalu menerima, lalu dipakai. Permasalahannya, baju yang lamanya tetap ada, lalu dipakai baju yang baru. Lalu kemudian kita tanya, loh kenapa? Badan saya kan kotor, jadi kalau saya lepas baju yang lama, saya pakai baju yang baru, entah baju barunya kotor gitu kan. Emang agak lucu gitu saudara. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak bisa, kamu harus pilih baju baru, baju yang lama, cara hidup lama atau cara hidup yang baru. Demikian juga dengan perumpamaan kantong kulit yang baru, kantong kulitnya anggur yang baru. Pilih yang mana? Yang lama atau yang baru? Anggur lama atau anggur baru? Nggak bisa dua-duanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegaskan di ayat yang ke-39 bahwa anggur tua itu sebenarnya melambangkan tujuan Tuhan dari awal, yaitu memang Mesias itu akan datang menyelamatkan manusia dengan cara merubah pola-pola ataupun boleh dibilang kemunafikan rohani pada waktu itu. Cara-cara lama harus hancur, harus muncul cara-cara yang baru yang diajarkan oleh Kristus. Maka kalau sudah kita meminum anggur yang tua itu, Mesias itu, kita akan menikmatinya. Saudara, mari kita renungkan kembali cara hidup kita. Kita sudah menerima Kristus belum? Kalaupun kita sudah menerima Kristus, apakah kita masih hidup dengan cara-cara kita yang lama? Mari kita koreksi. Bagaimana dengan kebudayaan yang kita miliki, kebudayaan yang kita ikuti selama ini? Apakah bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Atau tidak usah ngomongin kebudayaan, cara hidup kita sehari-hari, apakah itu juga menunjukkan cara hidup yang baru, yaitu ajaran Kristus? Kalau ini masih jauh saudara sekalian, maka mari kita renungkan. Mungkin kita perlu waktu untuk berdoa dan berpuasa, meminta Tuhan menuntun kita supaya lebih lagi dekat dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.